juga yang gue rasa sebagai business owner ya, lu harus rutin ngecek. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman, akan sangat mungkin produk yang awalnya kita kira bagus, paten banget ya kan, dan bakal mendisrupsi dunia gitu, merubah dunia, ternyata nggak ada peminatnya. Nah ini yang sering terjadi di salah satu faktor kenapa banyak startup yang gulung tikar lebih cepat, karena mereka terlalu pede sama produknya, nggak melakukan sesuatu yang benar-benar menguji tingkat kepercayaan diri itu layak atau tidak, fitur-fiturnya canggih, keren mentereng, tapi ternyata produknya nggak sesuai dengan demand masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Nah, ngecek kesesuaian produk sama demand itu bukan cuman hype promosi doang gitu loh. Ya kebanyakan orang kan mikir, wah hire sosial media strategis, bakar ads, tapi kalau produknya nggak bisa dijual atau orang nggak suka ya gimana? Promosi kita itu mungkin bisa ramai banget, konten kita bisa jadi paling viral dalam sejarah internet, tapi produk kita nggak laku. Itu bisa aja gitu loh teman-teman. Walaupun itu juga berpengaruh ya sama tingkat reach-nya produk, tapi itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Yang menentukan kesuksesan sebuah produk itu adalah apa yang terjadi setelahnya. Mereka beli lagi nggak? Mereka mau lagi nggak? Mereka mau nggak beli tanpa diskon? Mereka mau nggak membeli untuk harga yang sebenarnya nggak mereka anggap murah? Yang pengen gue bilang adalah ketika lu punya tujuan, ketika lu punya ambisi, lu mesti ngecek realitasnya seperti apa. Jangan sampai lu maksain produk yang nggak works dan akhirnya bukan cuma bikin keuangan lu rusak, tapi bisnis lu juga hancur. Dan bukan cuma itu, satu industri bisa berdampak sampai ke labor marketnya. Ketiga, evaluasi soal exit strategi. Jadi exit strategi itu simpelnya cara lu keluar dari bisnis atau investasi yang nggak sesuai rencana dengan kerugian seminimal mungkin. Nah yang sering gue temuin itu banyak pelaku usaha yang salah kaprah tentang exit strategi teman-teman. Karena kan konotasinya negatif banget ya, karena dianggap ya ngaku gagal gitu, nggak optimis dan lain sebagainya, atau mundur sebelum berjuang gitu. Padahal exit strategi tetap penting dalam perencanaan apapun. There's always plan B ya kan, karena selalu akan ada kemungkinan situasi itu berubah menjadi kemungkinan yang terburuk gitu. Nah kalau kemungkinan terburuknya udah terjadi dan lu nggak ada planningnya, lu nggak ada contingency plan-nya, ya seperti apa? Makanya idealnya dari awal lu udah mikir nih, oh exit strateginya ketika situasi mitigasinya seperti apa, exit strateginya dipikirin dari awal. Misalnya bisnis itu mau besar gitu, dibesarkan, ujungnya apa, titiknya apa, mau kemana, apakah dijual, melantai di IP, melantai di bursa, dipegang keluarga turun-temurun, atau justru bakal dilepas kalau syarat tertentu tercapai. Nah itu juga lu harus pikirin. Kalau kita punya gambaran itu, keputusan sehari-hari kita itu bisa lebih nyambung teman-teman. Kita tahu mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang bukan. Ketika sesuatu itu berjalan nggak sesuai harapan, kita sudah punya nih, oh plan B-nya harusnya kayak gimana gitu, harusnya kayak gini, kayak gini. Nah sekarang gue mau bahas soal pengambilan data buat evaluasi. Evaluasi bisnis itu memang seharusnya menjadi kewajiban yang rutin dilakukan oleh para pelaku usaha.